Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawalah. Raditu billahi rabbal islam dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah dan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah dengan kita menjadi umatnya yang terbaik dengan itu sunnah-sunnah Nabi, mulia akhlak dan sirah Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Termasuk ayat yang ke-60 surah Al-Qasas, insyaallah. Wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa lillahi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum tad'umun. Qala alladhina haqqa 'alaihimul qawlu rabbana ha'ula'i alladhina aghwaynahum kama aghwayna tabarra'na ilaik ma kanu iyana ya'budun. Wa qila da'u syuraka'akum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ra'ul 'adzab law annahum kanu yahtadun. Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin fa'amiyat 'alaihimul anba'u yawma idhin fahum la yatasaalun. Fa'amma man taba wa amana wa 'amila shalihan fa'asa an yakuna minal muflihin. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwa Allahu la ilaha illa hu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amin amin ya rabbal alamin. Fama utitum min syai' famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa. Afala ta'qilun. Apa saja yang Allah datangkan kepada engkau dari segala sesuatu itu hanya kesenangan dunia dan perhiasan. Apa saja yang dapat engkau hari ini semua nikmat itu hanya dunia. Apa saja.
Wa ma utitum min syai', apa yang datang kepada engkau segala sesuatu. Kerana hidup harus dengan nikmat. Semua nikmat datang daripada Allah. Ada nikmat yang nampak, ada nikmat yang tak nampak. Ada nikmat yang kau sedar, ada nikmat yang kau tak sedar. Dan lebih banyak nikmat yang tak nampak dan tak sedar daripada nikmat yang nampak dan sedar. Jadi kita ni banyak nikmat yang tak sedar. Jaga pagi hari banyak nikmat. Nikmat jantung bergerak, darah mengalir, otak berfikir. Itu nikmat. Mata memandang, telinga mendengar. Itu nikmat yang tak sedar. Karena sudah menjadi kebiasaan hidup, bukan yang datang. Ada nikmat yang kau pemberian, ada nikmat pencarian. Kalau kata dalam konsep Adhika, ada nikmat yang engkau cari, maka dapat. Ada nikmat yang engkau cari, sudah dapat. Nikmat pemberian. Kita hari ini banyak menyangka nikmat itu yang kita cari. Ilmu, kuasa, harta, itu nikmat dicari. Ada nikmat yang tak payah dicari, pasti dapat. Sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, keperluan hidup engkau yang asas, engkau tak pernah cari. Kau dapat melihat, berfikir, mendengar, merasa, berjalan, menghirup udara. Itu nikmat yang Allah bagi kau langsung. Itu nikmat. Maka wa ma utitum min syai', apa saja yang didatangkan kepada engkau daripada segala sesuatu, itulah untuk engkau senang hidup di dunia. Famata'ul hayatid dunia. Ini berlaku untuk semua orang, hamba Allah yang beriman, yang kafir, makhluk binatang, makhluk setan. Semua makhluk akan dapat apa yang Allah berikan. Allah tak kisah. Engkau tak kafir sampai mati, Allah berikan nikmat. Ini tak bersyarat. Hanya masalahnya nikmat itu sebagai ujian. Ini paling berat. Yang kita berat itu memahami nikmat itu ujian, bukan pemilikan. Nikmat itu adalah ujian. Nikmat bukan pemilikan. Pemilik nikmat hanya Allah. Ingat, pemilik itu boleh memberikan, boleh mencabut, boleh mengadakan, boleh menghilangkan. Itu pemilik. Si pemakai ini ujian. Maka hati-hati dalam ujian. Maka itu mata kesenangan, tapi kesenangan yang bersifat dunia sementara. Tengok. Dan segala macam perhiasannya kau boleh buat dengan kau dapat nikmat kau macam-macam. Dengan kau lihat kau dapat berjalan, dengan engkau melihat dapat mana macam-macam. Itu wazinata, zina, perhiasan. Ini bagaimana kita hidup dengan dunia. Kita hidup tak mungkin hidup tanpa dunia. Kita wajib hidup dengan. Hanya masalahnya sekarang, kita diuji Allah dengan dunia. Apa ujiannya? Ini dia. Mempergunakan dunia, kesenangan dunia,
Apakah dengan dunia engkau akan mendapatkan kesenangan akhirat, atau dengan dunia engkau akan mendapatkan siksa akhirat? Itu ini konsep hidup. Semua orang memiliki dunia. Dunia ujian, bala. Apa ujiannya? Bagaimana mempergunakan dunia. Itu ujian, bagaimana memakai. Tapi begitu hebat Allah, kalau kau lulus dengan ujian dunia, engkau akan dapat kenikmatan itu lebih dari dunia. Pakai dunia, diuji, lulus, mendapatkan kenikmatan melebihi dunia. Satu, kenikmatan yang lebih dalam kuantiti dan lebih dalam masa. Dunia sementara engkau dapat kekal. Dunia sementara engkau dapat kekal. Dunia satu engkau dapat 100. Kerana nikmat dunia ini hanya 1/100 dari nikmat Tuhan yang lain. Nikmat akhirat itu 99%. Kau pakai 1, dapat 99. Kau pakai 1, dapat yang sementara, dapat kekal. Ini perbandingan. Maka wa ma indallah khairun wa abqa. Konsep kita mengatakan apa di sisi Allah itu lebih baik, lebih kekal daripada apa yang diberikan di dunia. Ada 1 diberikan, 99 disimpan. 1 diberikan, disimpan 99. Tapi 1 ini diberikan untuk dipergunakan dengan petunjuk Tuhan agar mendapatkan yang 99. Ini konsep hidup. Engkau pilih mana? Soalan saya, engkau pilih mana? Pasti semuanya pilihan dunia akhirat. Emosi, naknya nak akhirat. Caranya, engkau manusia ini lucu. Nak akhirat tanpa cara, mustahil. Engkau nak kenyang tanpa makan, mungkin tak? Itu apa namanya? Siapa nak makan tanpa makan, namanya hanya 2. Kau tak bodoh, gila. Hanya 2 lah. Kalau tak bodoh, gila. Kalau kau nak kenyang, wajib makan. Itu konsep. Afala ta'qilun. Apa engkau tidak bukan berfikir, berakal? Sudah terangkan apa beda pikir dengan akal kan? Berpikir hanya engkau cari mana betul, cari pilih-pilih, tapi berfikir. Waktu engkau pandai menentukan pilihan yang tepat, itu berakal. Beda. Kalau bermilih masih boleh pakai nafsu. Kalau milih, kalau berakal tak ada nafsu. Yang ada petunjuk Tuhan. Yang ada kehidupan lebih baik, yang lebih bermanfaat, yang lebih berguna. Itu namanya akal. Kalau milih masih pakai nak tak nak. Mana enak, mana tak enak, itu nafsu. Kalau mana baik, mana buruk, itu akal. 1% dibandingkan 99. Sementara dibandingkan kekal, mana kau pilih? Kalau kau pakai akal, pasti kau pilih yang kekal dan kau pilih yang banyak. Kalau kau pakai akal,
Tapi kalau pilih engkau dengan dunia, engkau habiskan dunia, engkau dapat akhirat, dapat siksaan, itu orang tak berakal, hanya pakai nafsu. Karena nafsu, kau ingin habiskan dunia semua, kau tak tinggalkan akhirat, itu nafsu. Kau habiskan semua di dunia tanpa kau tinggalkan untuk akhirat. Padahal hidup engkau di dunia dibandingkan hidup akhirat malah lebih panjang. Berarti kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia, mana keperluan hidup dunia dengan keperluan hidup akhirat mana lebih banyak? Akhirat. Dunia kau makan, berapa perlu kau? 1 pinggan, 2 pinggan, 3 pinggan. Cukup 1 pinggan. Tambah pun 2 pinggan, tambah sedikit lah, tambah 2 pinggan. Kalau 3 pinggan, memang kau namanya tambah. Karena kau cukup itu cukup engkau. Lebih cukup bahaya. Di dunia ini lebih berkecukupan itu akan membahayakan. Betul? Lebih makan bahaya, lebih pakai bahaya, walaupun baik. Maka lebih namanya membazir. Lebih keperluan namanya pembaziran. Walaupun baik, engkau perlu 1, kau pakai 2, membazir. Kedua, kau akan menghilangkan nilai engkau depan manusia yang lain. Sepatutnya engkau ambillah engkau perlu secukupnya untuk dunia. Lebih berapa di dunia engkau berikan untuk engkau simpan. Jangan kita berikan. Simpan kalau berikan namanya untuk orang lain. Yang lebih pada dunia engkau simpan untuk deposit di akhirat. Siapa tak nak? Hanya untuk akhirat tadi engkau perlu berikan orang lain, karena Tuhan tak perlu. Tuhan tak perlu nikmat engkau, karena Dia pemberi nikmat. Maka Tuhan menyuruh engkau memberikan nikmat engkau yang kau simpan untuk Tuhan tadi, engkau berikan untuk orang lain. Karena banyak orang yang perlu, sehingga engkau jadi wakil Tuhan untuk memberikan pada yang lain. Ini konsep berpikir. Jadi kalau engkau dapat membantu orang, siapa yang paling bersyukur? Engkau atau orang itu? Kita dapat bantu orang, sepatutnya yang paling bersyukur siapa? Si pemberi, bukan yang diberi. Betul kan? Karena engkau ada kesempatan untuk naik pangkat, naik kedudukan lebih tinggi. Karena engkau berikan kepada Allah. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan terpekong. Apa dia? Kalau Tuhan terpekong, kau bagi langsung kepada Tuhan. Bagi limau, kau bagilah apple, Tuhan pun kau. Itu Tuhan bodoh. Udah tak makan, minta makan. Ya? Tuhan kau bukan terpekong. Tuhan kau tak perlu bantuan, tak perlu nikmat. Kalau kau nggak bagi nikmat, aku biarkan bagi orang lain. Maka sengaja Allah buat ada manusia susah, manusia senang. Sengaja. Ya. Maka kalau orang ingin menghapuskan kemiskinan, mustahil. Karena miskin kaya itu memang sunnatullah. Allah tidak buat semua orang kaya. Mudah tak? Sangat mudah. Tinggal jadikan semua tanah jadi emas. Apa susahnya? Jadikan semua tanah jadi emas, maka kau akan dapat emas. Setiap orang akan dapat. Tapi akhirnya emas laku tak? Tak laku lagi karena semua punya emas. Ya. Kalau semua tanah emas, emas laku tak? Kenapa emas laku? Karena susah dapat. Kalau semua dapat emas, emas tak berharga. Ini konsep kenapa? Kaya miskin tetap ada, susah senang tetap ada. Untuk apa? Ada siklus kehidupan.
Ada konsep kehidupan untuk engkau dapat membantu, dapat dibantu. Untuk apa? Untuk akhirat. Maka ini konsep sangat penting. Dalam agama ini konsep sangat penting. Bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih kekal, lebih utama daripada kehidupan dunia. Ini inti agama di sini. Gerbang kau ibadah karena akhirat. Gerbang buat baik orang karena akhirat. Tanpa ada kehidupan akhirat lebih baik, agama tak perlu. Untuk apa? Karena setiap orang ingin, semua orang ingin bahagia. Bahagia kau di mana? Bukan untuk sementara, bahagia selama-lamanya. Maka kita buat doa, baca setiap hari, wal-aqdu khairul laka minal ula. Itu konsep hidup. Selama kita masih mementingkan dunia, meninggalkan akhirat, engkau orang yang paling bodoh di dunia. Betul. Engkau sibuk dunia, engkau kumpul-kumpulkan, engkau habis-habiskan, agar engkau tak punya apa, bodoh tak? Apa dia makan habis semuanya, akhirnya sakit semuanya dah. Coba. Kenapa? Karena engkau hidup ini ada dunia, ada akhirat. Ini konsep sangat penting. Hidup itu bukan hanya di dunia sahaja. Hidup itu ada dunia, ada akhirat. Dan hidup dunia itu hanya ujian untuk masuk hidup akhirat. Maka pergunakanlah dunia engkau untuk mendapatkan akhirat. Bukan engkau meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Salah konsep. Ada ya? Bukan meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat, tetapi mempergunakan dunia untuk mendapatkan akhirat. Ke dunia perlu dicari, akhirat dituju. Mencari dunia untuk menuju akhirat. Bukan meninggalkan dunia untuk menuju akhirat. Kau dapat apa di akhirat? Kalau kau tinggalkan dunia ke akhirat, kau dapat apa di akhirat? Cuk. Kau tak nak dunia, nak akhirat aja, dapat apa di akhirat? Tak dapat apa, kosong. Kapan Nabi itu Isra Mi'raj harus ke Masjid Aqsa dulu baru naik ke langit. Kenapa tak naik ke langit dulu baru ke Aqsa? Beda tak? Aqsa dulu baru ke langit, dengan langit baru ke Aqsa. Beda tak? Beda ya? Kalau Nabi langsung ke langit baru ke Aqsa, Nabi jumpa Allah, apa modalnya? Nabi jumpa Allah tanpa modal, tanpa amal, tanpa dunia. Kosong tak? Dapat apa? Dapat Allah aja lah, tak dapat nilai. Tapi Nabi ke Aqsa dulu. Kenapa Aqsa? Apa arti Aqsa? Paling jauh. Masjidil Aqsa, masjid yang paling jauh. Memang waktu itu hanya yang paling jauh, hanya Masjid Aqsa. Artinya engkau wajib menguasai dunia sampai yang paling jauh. Itu kewajiban. Wajib umat Islam ini menguasai dunia sampai tempat yang paling jauh. Dari tempat yang paling suci, Masjidil Haram. Dunia ini suci. Di mana engkau berada suci tak dunia? Dunia ini milik Allah, suci tak? Suci. Kau pergunakan dunia dan kesucian diri engkau, dan kau wajib mencapai tempat yang paling jauh. Karena engkau khalifah Allah di muka bumi. Engkau khalifah Allah di muka bumi. Engkau bukan hanya setakat hamba Allah.
Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Betul? Mana lebih penting? Jadi khalifah atau jadi hamba? Kedudukan kita khalifah. Kedudukan. Tapi kewajiban kita hamba. Tengok, berbeza. Kedudukan kita khalifah fil ard. Kedudukan. Tapi fungsi kita adalah hamba Allah. Sehingga kita menghambakan diri kepada Allah dengan seluruh kekhalifahan kita. Menghambakan diri kepada Allah dengan seluruh kekhalifahan kita. Itu paling penting. Engkau dapat ibadah dengan harta, ibadah dengan kuasa, ibadah dengan segala macam yang kau punya. Itu baru menghambakan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tak jadi hamba, kau akan jadikan khalifah engkau untuk hawa nafsu. Kuasa, hawa nafsu. Ilmu, hawa nafsu. Harta, hawa nafsu. Tak boleh. Kau bukan hamba Allah, kau bukan hamba nafsu, kau hamba Allah. Pergunakan semua kekhalifahan untuk Allah. Maka Nabi naik dulu. Kasar dulu. Tengok. Hai Muhammad, tengok. Sekarang ada siapa? Ada Sulaiman dan Daud. Siapa Sulaiman? Nabi paling kaya. Siapa Daud? Nabi paling kuasa. Siapa ikut Sulaiman? Ikut Daud pasti menguasai bumi, betul tak? Daud pakar teknologi, Sulaiman pakar komunikasi. Siapa menguasai teknologi, menguasai komunikasi, menguasai dunia tak? Karena siapa yang menguasai Baitul Aqsa, dia akan menjadi penguasa bumi. Siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia menjadi penguasa bumi, betul tak? Sejak zaman Rom dulu, sebelumnya masuk zaman Islam, masuk zaman kerajaan Yahudi, siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia akan menguasai bumi. Maka kuasai Masjidil Aqsa, tugas umat Islam sampai akhir zaman, kuasai bumi. Kalau kau menguasai bumi, kau baru jumpa Allah ke langit. Ya Allah, aku telah menjalankan kekhalifahan aku kepada engkau dengan bumi ini. Aku serahkan kepada engkau semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Falsafah Islam lah. Bukan dengan cerita naik murah pening kepala. Orang dengar cerita tak ada makna. Kenapa diraihkan Islam Irak? Jadi untuk engkau berfikir ini target hidup engkau. Menguasai bumi, khalifah bumi, naikkan ke atas langit. Sudah belum? Baru berapa peratus? Nabi berjanji Umayyah sampai semuanya apakah hancur kita. Karena kita tidak berpikir ini tugas, ini kewajiban untuk menyelamatkan bumi. Kenapa? Kalau bumi dikuasai orang-orang yang tidak beriman, maka bumi akan rusak. Selama bumi dikuasai orang beriman, baru bumi akan baik dan benar. Maka ada keberkahan hidup di dunia akhirat. Berkah dunia untuk dapat akhirat. Sekarang kita ini tak berkah dunia mengharapkan. Kita tak berkah kita. Berkah dunia. Tak berkah sekarang. Kenapa? Kekacauan, peperangan, krisis mana-mana itu berkah tak? Tak ada keberkahan hidup hari ini. Tak ada keberkahan. Malah hukum Allah kau ganggu hari ini. Tuh tengok orang Malaysia tu, si Nik tu. Malu aja orang Kelantan. Enakmen syariah Kelantan 20 pasal dirubah sebelum hilangkan semua. Sudah bertahun-tahun, sudah 3-4 bulan lepas saya cakap di mana-mana. Tolong jaga ini, saya kata. Tak percaya orang, tak mungkin. Tengok saudara. Secara aturan mereka akan menang saudara. Karena bercakap dengan kelembagaan dia akan menang. Harusnya dibuat peraturan. Masalah agama tak boleh dibawa ke mahkamah sipil. Baru selesai. Kalau tak, masalah agama jangan dibawa ke mahkamah sipil. Agama itu ke mahkamah syariah, ke mahkamah sipil.
Waktu agama dibawa ke mahkamah sipil, apa jadi? Maka Tuhan dikalahkan oleh demokrasi. Tuhan akan dikalahkan oleh siapa yang banyak di mahkamah hakimnya. Ada 9 hakim, satu dia betul, yang tolak habis semua. Demokrasi mengalahkan keputusan Tuhan. Betul kan? Sekarang baru kok pening kemana kan? Ini baru satu case, akan datang case lagi. Berapa case terjadi? Case dia nih terjadi kalah gitu. Ini case ini terjadi kalah lagi. Nanti akan banyak case lagi. Selama engkau masih sibuk dengan dunia, engkau lupa dengan akhirat engkau. Anak cucu kau akan datang menjadi? Jangan tanya. Anak cucu engkau akan datang di Malaysia macam mana? Jangan tanya. Apakah agama masih ada? Tunggu dulu. Apakah agama masih ada di Malaysia? Tunggu dulu. Karena dunia sekarang sedang mengarah tidak beragama. Dunia sedang berjalan sekarang ini untuk menghilangkan agama. Kenapa? Oh terserah Allah jaga. Allah takkan jaga kalau engkau tak jaga. Allah takkan jaga kalau engkau tak jaga. Kenapa Ustaz? Ya tengok Andalusia. Semuanya berapa abad dia Islam. Tengok Rusia, berapa abad dia Islam. Tengok India, berapa abad dia Islam. Sekarang mana semua? Kalau Allah jaga, Allah bukan tak jaga. Allah tengok engkau apa yang kau buat. Engkau mementingkan dunia atau akhirat? Atau kau pentingkan dunia, jangankan negeri engkau, Ka'bah pun bisa terjual. Kalau kau pentingkan dunia hari ini, jangankan negeri engkau, Ka'bah pun boleh terjual akan datang. Betul? Saudi akan rusak akan datang. Kenapa? Mementingkan dunia. Kenapa hari ini Saudi rusak? Karena mementingkan dunia, bukan kenapa. Kalau Saudi boleh jadi, apalagi Malaysia. Kalau Saudi boleh jadi macam itu, apalagi Malaysia. Kenapa? Kenapa Saudi boleh macam itu? Majoriti penduduknya telah sibuk dengan dunia. Betul? Kan orang Saudi senang tak dengan kondisi hari ini? Senang, bukan susah. Kita yang susah dia. Kita yang susah dia. Happy anak muda sekarang di sana. Dulu nak buat dosa susah, sebuah negara sekarang lengkap dalam negara semua ada. Lagi cinta dunia. Kita boleh memiliki dunia, wajib memiliki dunia, tapi tak boleh cinta dunia. Beda dua hal. Memiliki dunia boleh, wajib malah, tapi haram cinta dunia. Engkau cinta akhirat. Milik dunia, cinta akhirat, sehingga dunia hanya untuk akhirat. Kalau engkau milik dunia, cinta dunia, apa jadi? Semua dia hanya untuk hawa nafsu. Itu poin. Miliki dunia, cinta akhirat, sehingga kau akan memakai dunia untuk akhirat. Kalau kau cinta dunia, maka kau akan jadi nak miliki dunia untuk nafsu engkau. Jadi dilarang oleh agama Islam bukan memiliki dunia. Yang dilarang oleh apa? Cinta. Beda tak? Milik dengan cinta beda tak? Malah kalau kau cinta, lucu kadang-kadang. Kau cinta kereta kau mahal, cinta tak pakai bodoh kan? Dia punya kereta mahal, cinta sangat tak pakai. Kalau pakai rusak, takut dia. Maka cinta tak pakai. Cinta bodoh kan? Cinta itu membutakan akal. Maka pakai dunia dengan akal engkau. Pakai dunia dengan akal engkau. Jangan pakai dunia dengan nafsu engkau.
Karena nafsu akan menutupi akal. Akal untuk menghilangkan nafsu pakai dengan petunjuk. Kenapa? Ada akibat. Engkau pakai dengan nafsu, akibat kau dapat. Kau pakai dengan akal, akibat baik kau dapat. Maka tolong fikirkan akibat. Al-khawf war-raja. Akibat itu adalah takut dan harapan. Dan kenapa orang Saudi boleh macam itu? Tengok, kenapa mereka macam itu? Karena tak takut lagi. Saudi, Dubai, satu geng langsung. Tambah lagi, suami belum mati, bawa lari puluh. Itu cerita lain lagi. Ada orang kan, kawin orang kaya, suami belum mati, alir bawa dia semua dah. Tak fikir suami nak mati. Tak baca cari cerita itu ada. Kenapa cinta dunia? Dia tak hilang kewajiban, hilang tanggungjawab, hilang semua. Karena cinta. Ini akibat. Hati-hati. Kerana engkau apapun kau beribadah macam mana, kalau masih cinta dunia, engkau masih belum lulus ujian. Saudi, ibadah okey tak? Banyak ibadah, rajin tak? Rajin. Tapi cinta dunia tak? Cinta. Jadi apa? Kerana ujian terakhir, ujian cinta dunia. Apa? Kerana kamu akan jadi manusia yang akan dibagi-bagi engkau. Kalau engkau cinta dunia, takut mati. Kalau cinta dunia, pasti takut mati. Betul? Kalau cinta akhirat, takut mati tak? Kalau cinta dunia, pasti takut mati. Kenapa? Takut apa? Karena tak nak meninggalkan dunia. Sudah cinta. Tapi kalau dia cinta akhirat, nak mati tak? Apa? Takut juga? Rugilah kalau takut juga. Kau tidak akhirat, kau jumpa Tuhan yang kau cinta, nak tak? Engkau nak jumpa Tuhan, dapat nikmat yang kekal, nak tak? Tapi nak dunia juga. Ini saya konsep hidup ya. Kan ini kita mesti. Apalagi apa mawa'na wa'dan hasanah, apalagi Allah telah memberikan janji kepada engkau, janji yang benar, yang baik, surga, segala macam kenikmatan. Fawalakihi, dan dia akan berjumpai engkau, dia akan berjumpai semuanya. Tengok, janji Allah itu pasti. Ingat ya, janji semua janji Allah itu bukan janji manusia. Janji manusia tidak ada kepastian. Janji Allah semua pasti. Jadi kalau engkau memang engkau dapat terus ujian dunia, aku telah banyak janji dengan engkau. Siapa beramal dapat, ini kan janji Allah semua ni. Dan akan engkau dapati janji kau nanti pasti dapat. Sekarang kaman mata'nau matal hayatid dunia. Bagaimana kami telah memberikan engkau kesenangan dunia? Jadi kalau engkau dunia, engkau dah membuktikan engkau dapat dunia yang 1%. Betul kan? Pasti engkau akan dapat akhir yang 99%. Satu saja dapat. Ini pun udah. Satu ni kalau kau dapat, engkau dah tak larat. Betul? Kalau semua nikmat dapat, datang. Dapat umur sampai 300 tahun. Pening tak? Pening. Tak ada kawan lagi. Okay, tak ada lagi. Dapat makan sebanyak-banyak. Pening tak? Obesitas, gemuk ni. Benar, gemuk penyakit macam-macam. Dunia ini aja kalau kau pakai sepenuhnya, tak kuat.
Maka kalau kau tak pakai, jangan kau pakai sepenuhnya, kau pakailah secukupnya, selebihnya simpan di akhirat. Sekarang yang terjadi apa? Engkau pakai, katanya seharusnya pakai secukupnya, simpan selebihnya. Sekarang terjadi pakai sebanyak-banyaknya, simpan. Sekarang ni, tak disimpan, dua kali bodoh. Konsep berpikir, ya. Karena kita ni konsep berpikir itu dah banyak yang tak betul. Konsep berpikir kita. Berpikir itu bukan logik, tapi emosi. Berpikir hari ini kita bukan pakai logik yang betul, tapi pakai nafsu. Kalau pakai nafsu, kau akan mencari kenikmatan, bukan kebahagiaan. Kalau nyari kebahagiaan itu pakai akal. Kalau cari kenikmatan pakai nafsu, betul kan? Nah, kita pakai apa banyak-banyak? Akal ke nafsu. Baru ini nak relatekan dengan yang saya pernah belajar, satu rahmat Allah itu 1% di dunia, Ya. 99% di akhirat. Ya. Bagaimana kita nak kaitkan dengan kita sebagai manusia? Ustaz kata kita cuba dapatkan satu itu sepenuhnya atau tak sepenuhnya, dengan konsep satu dengan 99. Sepatutnya kita cari satu sebanyak-banyaknya, sepenuhnya, optimal dapat. Tapi kita pergunakan satu itu untuk kita secukupnya, selebihnya untuk kita di akhirat. Ambil sebanyak-banyaknya. Yang satu. Nah, dipergunakan, jangan semuanya. Pergunakan secukupnya, seperlunya untuk kita di dunia. Selebihnya kita simpan untuk kita di akhirat. Tapi bukannya satu itu kita sepenuhnya gunakan untuk akhirat. Apa yang kita lakukan? Engkau nak di dunia hidup tak? Apa yang kita lakukan di dunia ini, yang satu itu untuk digunakan sepenuhnya di akhirat. Betul. Segala-galanya kita niat sebagai ibadah. Iya. Satu itu bagi dua. Pakai dunia sikit, akhirat ibtari apa? Carilah engkau dunia. Abtaghi fima ataqaddarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi bima ataka. Pergunakanlah untuk apa yang dapat untuk akhirat, wala tansa. Jangan engkau lupa untuk dunia engkau. Jangan lupa, bukan cari dunia. Dunia yang satu, pakai akhirat semuanya. Tapi waktu kau pakai, jangan, kalau kau hidup di dunia, pakai ambil untuk dunia secukupnya. Jangan lupa. Tujuan tetap akhirat. Jadi jangan sampai kita kalah. Kita ni banyak, kita hanya pakai dunia untuk dunia kita, hanya tak lupa sikit tu akhirat kita, rugi kita. Waktu Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya untuk akhirat. Bukan dia tak berarti, dia tahu besok dia akan kerja lagi. Besok dia akan jual niaga lagi, dia cari dunia lagi, dapat, berikan lagi, dapat, terus macam itu. Atau Aisyah datang 40,000 dirham daripada Muawiyah depan pintunya, 40,000 dirham. Aisyah dapat dibagi oleh Muawiyah. Kata Aisyah, tolong kau cari itu langsung bagi orang Madinah. Itu kata Aisyah, ambil bagi. Kalau kau ambil sini, engkau pilih-pilih dulu baru bagi lagi. Jadi kau kita hari ini. Kalau dia tak ambil, serahkan. Dia kata, aku dah cukup dengan apa yang ada. Kenapa? Karena dia sudah cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Kenapa itu terjadi? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang ada. Qanaah. Qanaah itu penting. Dunia kau cari sampai tingkat qanaah dengan apa sedikit. Baru engkau akan berikan yang banyak untuk yang lain. Kalau engkau tak ada qanaah, tamak semua untuk engkau. Harus ada konsep qanaah. Harus ada konsep zuhud. Mempergunakan dunia untuk akhirat.
kita memberikan kuantiti ratusan. Ya. 1/99. Okey. Tapi isunya di dunia ini sementara. Okey. Tapi di akhirat besok konsepnya konsep infinity. Okey. Oleh itu tidak dapat digambar. Tidak dikirakan, betul. Betul. Oleh itu apa yang kita buat macam tadi disebut, kita beribadah. Ya. Apa yang kita buat niatkan kerana Allah. Okey. Dan hiduplah orang kaya sebagaimana orang miskin. Okey. Jangan hidup orang kaya. Orang kaya itu ada masalah. Pertanyaan nanti di akhirat, kau buat apa dengan kekayaan itu? Jadi kalau sikap itu benar, percaya begitu, maka insyaAllah lah. Okey. Maknanya tidak ada Tak ada pembaziran, tak. Peratusan Okey. ini kita cuba gambar kita. Peratusan itu hanya untuk akal, bukan hakikat. Ya, betul. Peratusan itu hanya untuk akal kau berfikir, bukan hakikat. Hakikat mala ainun ra'at wala uyun sami'at wa ma khatara fi qalbil mu'min. Surga itu apa yang tak pernah nampak di mata, tak terdengar di telinga, tak terdetik di hati. Itulah akhirat. Kalau ada perasaan untuk akal berfikir, betul tak? Kalau tak buat perangkaan, engkau akal akan tak berfikir betul. Itu illusion. Tapi ada perangkat satu sama. Ini perangkat untuk berfikir kita, kerana kita masih boleh pakai perbandingan. Kalau kata engkau dapat ini banyak, fikir banyak berapa? Engkau nak macam berapa? Kita masih berfikir dalam mana angkanya, mana realnya. Hakikatnya wallahu a'lam. Tak terbayangkan. Infinity memang hakikat, tapi untuk pertimbangan akal diperlukan bilangan. Saya cuma nak contohkan. Ingat kalau infinity ini di akhirat. Ya. Tapi di dunia dalam Ya. bidang kami, saya, Ya. iaitu bahasa, kita boleh buat ayat secara infinity. Ya. Dengan alat penyambungnya, Macam-macam. Ya. atau Ya, betul. Tak pernah habis. Betul. Oleh itu cara berfikir tak boleh diperatuskan secara mutlak tepat. Ya, betul. Maknanya ada had. Bandingkan dengan yang kita buat ini dengan yang di akhirat yang Tanpa batas. Dan bayangkan Tanpa bekerja di sana. Di sinilah kita bekerja. Oleh itu gunakanlah sebaik-baiknya. Ada level peringkat berfikir. Level orang bawah pakai angka. Level orang atas tak perlu angka. Jadi ada peringkat berfikir berbeza. Untuk orang awam perlu angka. Untuk orang khawasul khawas tak kira angka. Untuk orang awam perlu pahala. Untuk orang khawas tak perlu pahala. Betul kan? Betul. Saya berbuat bukan kerana pahala. Saya buat kerana cari ridho Allah. Tak ada angka, tak ada pahala. Jadi orang perlu ada pahala. Aku dapat ini, dapat 10. Perlu pahala untuk orang awam. Level bawah perlu pahala. Engkau buat. Kalau orang atas tak perlu pahala. Aku buat kerana cinta Allah. Selesai. Aku dapat apa terpulang Allah. Itu level orang atas. Ini ada konsep berfikir yang berbeda kadang-kadang. Kita ada level masing-masing. Kalau kau masih cari pahala dengan Tuhan, kau peniaga, bukan hamba. Kalau orang masih cari pahala dengan Tuhan, itu peniaga dengan Tuhan, bukan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berfikirnya bukan lagi buat berapa banyak. Aku buat karena kewajiban kepada Allah, itu hamba. Kita hamba atau peniaga ini. Kalau masih peniaga, rugilah. Peniaga tu anak-anak 16 tahun, 26 tahun, kau dah 60 tahun masih peniaga. Ya. Level kau level mana hari ini? As-sabiqun as-sabiqun atau ashabul yamin. Ada orang ashabul sabiqun. Ada orang atas, orang bawah. Seperti itu yang boleh. Kenapa? Untuk peningkatan diri kepada Tuhan. Awalnya makan semacam itu. Kalau kau baca dapat pahala. Kalau kau baca itu awal macam tak ada baca. Tapi engkau akhirnya terbiasa membaca, tak bisa dengan pahala. Ayo surah Quran paling banyak pahala.
Misalnya surah mana Quran yang banyak pahalanya? Sibuk dengan Al-Baqarah atau Al-Qulhu segala macam. Itu kulhu orang kedekut. Baca tidak dapat pahala semua ni banyak. Kalau tak khatam tu orang kedekut segala. Berfikir mana? Baca banyak-banyak Quran paling banyak pahalanya. Yang bukan lagi pahala, Quran itu kalam Allah. Kau dapat surat Allah, email Allah, baca tak? Allah sedang menurunkan surah kepada engkau, kirim surat kepada engkau. Kau baca tak? Kalau kau cinta, engkau akan baca. Ini surat daripada boyfriend. Kerana kau cinta Allah, hidup engkau. Dapat surat itu petunjuk Allah. Ini satu kenikmatan besar. Tapi waktu kau berfikir ini ayat Quran dengan pahala, itu masih belum levelnya. Degree of iman diperlukan. Degree of iman, degree of akal. Karena kita ada peringkat, manusia ada peringkat masing-masing. Untuk apa? Untuk engkau muhasabah dan meningkatkan diri. Itu namanya umur. Umur itu adalah imarah, membina. Amirah itu membina bangunan. Umur itu membina. Tambah lama, tambah tinggi. Tambah tinggi, tambah dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan, ada hal. Apa engkau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lil. Tak ada nilai lain. Itu konsep. Lewat itu kau kata akhirat bukan masalah berapa banyak kau dapat, rugi. Karena yang kita cari bukan surga, cari apa? Ridho lagi. Yang kita cari ridho Allah, bukan surga. Yang kita takut bukan neraka, takut apa? Murka Allah. Yang kita takut murka Allah, yang kita cari ridho Allah. Itu tingkat paling tinggi. Jadi kita jangan, ini ada konsep level of degree kita masing-masing. Siapa kita ini dengan Allah? Kau hamba Allah full time, atau hamba Allah sometime, atau hamba Allah anytime, atau Allah no time? Who are you? Kalau kau dah menyatu dengan Allah, menyatu, kau dah sama dengan Allah, jadi awliya Allah. Itu kan wali-wali Allah yang dia berfikir dengan berpegang dengan Allah, mendengar dengan Allah, melihat dengan telinga mata Allah, itu wali Allah. Dalam hadis kan, orang yang apapun perbuatannya dalam petunjuk Allah, firman Allah 100%, itu wali Allah. Susah. Setiap pendengaran, setiap ucapan, setiap langkah hanya dengan petunjuk bimbingan Allah, full time bersama Allah. Itu wali Allah. Jadi wali Allah itu orang yang apapun perbuatannya Allah berikan taufik. Apa taufik itu? Allah setuju dengan apa yang dilakukannya. Allah ridho apapun dibuatnya. Allah betul-betul menolongnya, taufik. Kalau hidayah masih petunjuk, kalau taufik Allah engkau buat dengan petunjuk dan kau dapat persetujuan Allah. Itu taufik. Itu paling susah. Hidayah mesti mencari. Taufik udah Allah engkau dapat hidayah dengan dapat Allah setuju. Kewali taufik wal walaupun terbalik asal wali wa taufik. Itu taufik wafak. Maka orang Arab kalau terjumpa wafak Allah. Orang Arab kalau terjumpa sama wafak Allah doanya. Semoga Allah berikan taufik kepada engkau. Karena orang boleh buat hidayah tapi belum dapat taufik. Hidayah petunjuk, betul punya, tapi kita ikhlas dia buat, tak dapat taufik. Jadi antara hidayah dan petunjuk jauh berbeza. Yang kita cari taufik Allah, sehingga kita dapat ridho Allah. Sehingga Allah akan mengatakan, kita akan jumpa di akhir Allah. Kata hadis, engkau akan jumpa Allah. Allah berkata, anta abdi wa ana rabbuk. Engkaulah hambaku dan aku Tuhan. Sekarang kita belum diakui Tuhan sebagai hamba. Kita masih berusaha mendapat pengakuan Tuhan. Kita baru ngaku-ngaku. Sekarang kita baru mengaku-ngaku hamba. Betul? Kita ni hamba Allah, atau hamba dunia, atau hamba nafsu, atau hamba fulus, hamba apa? Hamba apa tadi? Atau hamba setengah-setengah? Atau masjid hamba Allah, atau office hamba nafsu, atau shopping hamba lain. Udah full time belum? Udah full time? Udah kalau full time, tak
Esa dunia akhirat. Dunia untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia untuk akhirat, akhirat untuk dunia. Betul kan? Maknanya Ustaz, kita gunakan konsep continue. Ya. Line. Ya. Line itu dari awal Terus? sampai akhir. Jadi Bermula daripada awal Ya, dan kembali kepada awal. Ya. Dan satu lagi. Bermula awal. Maka innalillah wa inna ilaihi, itu dia konsepnya. Innalillah berawal pada Allah, wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Bagi orang tingkat terakhir tinggi, nikmat itu di innalillahi, bukan disyukuri. Dapat nikmat inna, betul kan? Nikmat dari Allah, aku kembalikan kepada innalillahi, bukan untuk orang mati. Sudah mati selesai, dia engkau yang hidup, betul. Innalillahi bukan untuk orang yang meninggal dunia, sudah selesai hidupnya sama Allah, engkau yang tak selesai. Maka segala problem itu dari Allah, kembalikan kepada Allah. Betul. Situasi bagaimanakah di mana seseorang itu mendapat hidayah, tunjuk ya Allah, tapi tak mendapat taufik. Karena kan untuk dapat petunjuk dapat ya, petunjuk jalan, cara. Waktu engkau menyerahkan cara, betul tak? Dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan banyak syarat. Waktu engkau dapat petunjuk Allah dan menyerahkan cara yang ikut petunjuk Allah juga, baru dapat taufik. Petunjuk akan jalan. Kalau menjalaninya bagaimana? Ada yang full dengan holistic system. Ada yang mungkin buat baik tapi tak ikhlas. Gimana? Allah tolak lah. Pada petunjuk Allah tolak. Kalau kau dapat lakukan petunjuk dengan betul-betul, dengan semua akhlak segala macam, dengan akidah betul, kepada Allah terima, Allah ridho. Jadi tahu apa? Ini pentingnya. Kadang-kadang kita banyak salah konsepnya. Mana ada. Jadi amal pahala kan? Untuk dapat pahala apa syaratnya? Amal itu petunjuk buat pahala. Untuk dapat pahala apa syaratnya? Ikhlas. Tunggu dulu. Amal dah ikhlas. Tapi apa syaratnya? Diterima. Diterima Tuhan dulu baru dapat. Tengok. Diterima syarat. Engkau boleh beramal macam-macam. Terima tak terima Tuhan? Tak tahu kan? Itu tahu kan? Kau di akhirat. Sekarang tak tahu. Kau hanya tahu terima tak terima hanya di akhirat, bukan sekarang. Sekarang tu ikut petunjuk aja. Ada guideline, ada cara, ada Quran, hadis itu petunjuk. Terima tak terima itu urusan Allah langsung. Jadi ada persyaratan, keikhlasan, segala macam syaratnya. Maka kita jangan sibuk bercakap pahala kalau belum betul terima. Hari ini kita sibuk dengan pahala, padahal kita tak sibuk dengan terima tak. Engkau beramal riya, terima tak? Beramal sombong, terima tak? Tengok. Syarat diterima itu persyaratan. Jadi waktu ikut petunjuk betul, cek lain. Kan terima tak terima, cek lagi. Kondisi hati, kondisi keikhlasan, kondisi mencari niatnya betul tak, tauhidnya betul tak, akhlaknya betul tak. Ini kan ada poin semua lengkap baru diterima baru Allah ridho. Allah ridho bagi pahala. Jadi bukan hanya amal dan pahala ukurannya, bukan. Banyak orang lupa. Dan kalau Allah sudah ridho dan terima, tak bising masalah pahala. Berapa engkau nak? Maka saya kata, kalau orang cari pahala itu rugi. Kenapa rugi? Engkau baca 1 huruf dapat 10. Ya, kau cari pahala. Kalau engkau baca 1 huruf Quran, Allah ridho, dapat berapa? Lebih 10 tak? Jadi kalau kau cari pahala rugi tak? Rugi kan? Kalau kau dapat amal 1 dapat 10, okey, pahalanya. Kalau tak ada cari pahala. Kalau kau beramal cari ridha Allah, berapa pahalanya? Infinity. Maka mana cara? Cari ridha, cari pahala.
Jangan salah konsep. Kita banyak salah konsep. Ini amal, baru ini ada pos terima tak terima. Ini baru masuk kepada Allah tu terima, baru ada pahala. Engkau jangan langsung ke sini. Ke sini dulu. Untuk sini ada syarat. Tengok. Ini kita tak tahu di akhirat nanti baru tahu. Bagaimana nanti ada yang muflis, kan? Tengok di sini. Kita hanya sibuk amal ini. Maka ini untuk terima ikhlas di doa Allah, cari ini aja lah. Pahala berapa lah, pahala 10, paling 10 sampai 1000 paling-paling. Kau dah ridha Allah, lebih ni dapat. Engkau nak gaji atau nak dekat sama PM? Nah, kau warga negara Malaysia, hendak dapat gaji tiap bulan, kerja dapat gaji, atau kau kerja dekat sama PM mana? Dekat, PM dapat projek, ini dapat gaji mana baik? Hah? Dekat PM dapat projek. Kalau kerja biasa dapat gaji mana kau nak? Maka aku tak bergaji, aku dapat projek, betul lah. Ini konsep macam itu. Sama dengan Allah juga, yang kau dapat, mana dapat dekat sama Allah. Dekat dengan Allah, semua dapat. Ini konsep beramal. Ya. Ustaz, dalam surah Al-Hadid ada di Qardhan Hasanah. Ya. Jadi Allah menggunakan Kalimat qardh, jual beli. ya, betul. Jual Memang iya beli juga. dengan Allah. Memang iya. Dan akhirnya mendapat ujrah. Okey. Pembalasan. Ya. Jadi begitu menggunakan konsep Istilah dagang, jual betul. beli. Betul. Tapi Qardhan Hasanah ujrahnya itu tidak dapat difikirkan. Itu yang disebut Mayasya, terserah Tuhan. Itu mayasya. Kalau dah Allah mayasya, dah jangan pakai otak, jangan berhitung dengan angka, rugi. Otak kita jangan berhitung dengan angka, rugi. Hanya untuk ridha Allah. Kenapa? Engkau akan boleh dapat lebih banyak lagi. Min ghairi la yahtasib. Yang tak disangka-sangka, yang tak dihitung-hitung. Ini konsep itu. Engkau menikmati hidup. Jangan berkira dengan hidup. Hari ini kita banyak berkira dengan hidup, bukan menikmati hidup. Betul kan? Maka kalau orang, ya, atau engkau bagi sedekah sama orang, tiba-tiba untuk orang sedekah tak emang engkau, apa kata hati? Itu nanti pasti itu kira hidup. Jangan bicara orang Tuhan. Kau didik anak macam-macam anak kau didik. Tiba-tiba anak kau lari, bawa isteri cantik hilang kau. Apa kata hati? Kenapa kecil? Besarkan hati. Besarkan hati. Aku dapat pahala. Apa dunia ini dunia? Hah? Kenapa berhitung dengan dunia? Untuk apa? Kena akan jadi macam emaknya Sudes. Sudes kecil. Kemudian dia ambil pinggan, mak dapat jamuan makan, ambil anak pasir, basuh pasir pinggan. Cuma engkau jadi imam Masjidil Haram, nanti itu maknya Allah makbulkan doanya jadi imam dia dari itu. Artinya sebab Sudes tak nakal, jadi imam tak dia. Sempat Sudes tak nakal waktu kecil, jadi imam tak? Belum tentu lain doanya. Kadang-kadang Allah ajarkan itu dunia. Kalau tak kau fikir akhirat dah, orang hina engkau, orang makin senang kan hidup. Kita ni banyak stres, kenapa? Karena semua kita hubung dengan dunia. Semua itu kan dunia. Stres lah engkau. Kalau itu akhirat, anda stres. Dimaki orang, alhamdulillah.
Ulama dulu dia maki orang, dihina orang, dia belanja ke pasar, dia beli barang bagi hadiah, menghina dia. Enggak sampai macam tu. Imam Nawawi itu kalau dihina orang, dia ke pasar langsung beli barang, datang ke rumah orang menghina dia, dia bagi hadiah. Engkau tadi telah menghina aku, alhamdulillah, aku dapat pahala engkau, nak bagi hadiah lagi. Doang. Bersama tidak macam tu. Al-Ayyubi waktu Richard yang sakit, musuh perang sakit, dia datang ke orang sakit yang musuh perang, dia obati orang sakit, perang lagi, hebat tak? Itu Islam. Yang dia pandang akhirat bukan musuh. Kita orang buat baik pun kita musuhi, lagi buat musuh. Oh, dia kurang banyak nikmat. Kita mesti berfikir dunia, hilangkan fikiran dunia. Karena kita ada dunia untuk akhirat. Tenang hati. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada rasa susah, tak rasa gelisah. Semua kan takdir Allah, kembalikan kepada Allah. Semua kejadian itu takdir Allah, kembalikan kepada Allah. Engkau tak mampu urus takdir Allah dengan kepala engkau. Hati kau tak cukup kuat menerima takdir Allah. Kepala kau, otak kau tak cukup kuat menerima pikiran Allah. Kembalikan kepada Allah. Itu konsep dunia kau bilang. Jangan jauh pasti. Dan orang-orang yang dunia itu untuk dunia yang lupa akhirat, summa huwa yaumal qiyamati minal muhdari. Dia boleh senang dunia, dapat azab di akhirat. Rugi. Senang kau dunia, tahu-tahu dapat azab. Untuk apa? Rugi hidup ini. Harusnya kau senang dunia, dapat lebih senang lagi, baru betul. Senang dunia, lebih senang akhirat. Senang dunia, tak senang akhirat. Miskin dunia, susah dunia, senang akhirat. Susah dunia, susah akhirat. Mana kau pilih? Ayo. Senang dunia, lebih senang akhirat. Satu pilihan. Senang dunia, susah akhirat. Susah dunia, senang akhirat. Susah dunia, susah akhirat. Mana kau pilih? Yang satu, yang betul, yang kau buat sekarang. Yang kau nak pasti senang. Dia lebih senang. Itu nak engkau hari ini yang kau lakukan. Senang dunia untuk usaha akhirat. Rugi. Untuk senang akhirat. Jangan sampai kau buat senang dunia, susah akhirat. Lebih teruk lagi udah. Susah dunia lebih susah, 2 kali teruk. Yang paling teruk susah dunia, lebih susah akhirat. Paling tak minimum, susah dunia, senang akhirat. Paling minimum. Kalau boleh dapat senang dunia, senang. Itu konsep itu. Apa definisi susah dunia itu? Apa susah dunia? Susah dunia itu Ya, konsep dunia yang susah. Adakah dari segi material? Adakah dari segi badan? Kalau pada orang iman, orang beriman tak akan susah di dunia. Kalau orang beriman tak akan pernah susah di dunia. Walaupun susah di dalam benda, tak susah hatinya. Orang beriman tak akan pernah susah hati di dunia. Tambah banyak musibah, tambah syukur dia. Orang beriman itu tambah banyak musibah, tambah bersyukur. Kenapa? Dapat akhirat banyak. Musibah itu dapat pahala tak? Ampunan dosa tak? Sabar tu berapa pahalanya? Pahala paling tinggi dalam dunia sabar. Diraih hisab kata Quran. Tanpa hitungan. Jadi kalau dah tua-tua ni banyak sabar, banyak sakit, alhamdulillah. Selesai. Allah beri pahala lebih, diskon. Apa bonus? Kalau tak, engkau rugi. Engkau tak banyak ibadah, tak larat lagi. Cukuplah 2 rakaat, tapi agak sakit, betul kan?
2 rakaat sholat sunat tahajud dengan lutut yang sakit, dengan 10 rakaat tahajud tanpa lutut yang sakit, mana banyak pahala? Iya. Kalau kau ridho dengan lutut yang sakit, pahala banyak. Karena Allah tahu kau dah banyak pahala, tapi kau tak larat lagi, dah sakit lagi dikit. Yang satu naik tangga, satu naik lift, mana kau suka? Ya. Ini konsep berpikir semacam itu. Kita jangan tengok dunia sebagai ukuran kita, tak. Standar bukan dunia, standar akhirat. Di otak harus sebati. Automatically berpikir macam itu. Suami marah-marah, alhamdulillah. Membagi duit, inna. Baru akan, kenapa orang dulu, tengok orang dulu itu, suami teruk macam mana pun tenang hidupnya. Dia cari akhirat. Akhirat macam-macam. Istri sekarang, suami bermasalah sikit-sikit aja langsung dia lupa akhirat. Dia lupa akhirat. Tujuan orang kawin bukan dunia. Tujuan kawin bukan untuk dunia, untuk akhirat. Kan tujuan kawin untuk, kalau orang banyak kawin, 3 tahun dating, 3 bulan kawin cerai. Banyak dosa berpahalunya. Kenapa? Tujuan dunia, nafsu, bukan dari akhirat. Orang sekarang kerja bukan akhirat, duit. Orang belajar bukan akhirat, akademik. Semua dirusak. Semua rusak hari ini karena tujuan bukan akhirat. Engkau belajar tujuannya degree, engkau kerja tujuannya duit. Betul? Rugilah. Kalau tujuan akhirat tak kisah. Semua fokus untuk kata inna sholati wa nusuki, itu harus betul-betul laksanakan. Aplikasi kehidupan kau. Jangan sampai engkau dirusak oleh dunia engkau. Karena kita dijajah itu 3,5 abad, itu yang rusak, otak yang rusak. Barat kapitalis menjajah otak kita dan niat kita hari ini selama-lamanya. Padahal niat kita harus Allah. Tujuan kita akhirat. Karena dah rosak. Waktu bicara solat tak pakai niat. Tak solat tak ada niat. Apa niat niaga engkau? Untung, salah. Apa niat kahwin? Apa? Zuriyah. Untuk apa? Jadi khalifah Allah. Bukan nafsu. Engkau ada anak jadi khalifah Allah, engkau dapat pahala selama-lamanya sampai anak lahir cucu engkau akan datang. Tolong, nawaitu rusak hari. Syarat betul, jalan betul, niatnya. Ini paling makluman tolong besar itu. Maka yaumul qiyamah yang dari disebut ini. Yauma yunadi fa yaqulu aina suraka alladziina kuntum taz'umun. Ini dia berarti. Nanti hari kiamat kita akan dibangkitkan. Dan pada waktu itu kita akan ada kawan. Engkau di sini ada ikut dan pengikut, pasti ada. Ada geng, pasti ada. Betul kan? Karena kok masyarakat dunia wajib ada geng. Geng ada, keluarga ada, pengikut ada, semua ada kelompok jamaah masing. Dan engkau banyak rusak karena kumpulan, banyak rusak karena geng, banyak rusak karena kawan. Diakil Al-Quran. Ya. Maka tengok. Qul ladina haqqal qawlu rabbana wal ladina awayna wa awayna tabarakna ilaika ma kanu iyana ya'budun. Ini dia. Ingat, nanti akhirat engkau saling menyalah
Sekarang kadang-kadang engkau lah, aku ikut engkau. Kata orang lah. Ni kita ni al-insan madaniyun bitabai. Itu kata Ibn Khaldun dalam pakar sosiologi Islam. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh orang lain. Betul? Teman, kalau mau menurut fitrah semua anak lahir fitrah suci, fa'abawahu yuhawidani yunasirani penyumat-jisani, orang tua menjadikan dia Nasrani atau Yahudi atau Majusi, orang tua siapa? Orang sampingnya. Dan semua orang akan punya orang macam itu. Semua orang akan punya orang-orang yang di sekelilingnya yang saling mempengaruhi dia. Boleh jadi kawan, boleh jadi bosnya, boleh jadi pimpinannya, semua pasti ada. Di rumah ayahnya, emaknya. Di kumpulan, di kerja, bosnya. Masyarakat, gengnya. Tengok. Tak ada manusia individual dalam dunia ini. Semua individual masuk sosial. Hati-hati dengan masuk sosial ini. Antara dua, soleh atau tak soleh. Soleh atau tak soleh. Kalau kau jumpa orang yang soleh, engkau aman. Karena akan menambah kebaikan-kebaikan dengan banyak orang tadi. Kalau jumpa yang tak soleh, aku akan rusak engkau. Itu yang saya dalam surah Abad. Surah Abad itu kan apa? Wa ma khalaqa wa ma walad. Surah Abad itu surah sangat penting. Biasanya surah bagaimana sistem dalam manusia itu saling mempengaruhi. Karena dunia ini dunia pengaruh mempengaruhi, katanya. Dunia pengaruh mempengaruhi. Itu memang boleh sunnatullah sebetulnya adalah satu lain. Maka lebih baik dapat pengaruh yang baik, dapat pengaruh yang buruk. Kalau pengaruh yang buruk, yang paling baik. Kalau pengaruh yang buruk nanti, dia sama engkau disiksa masing-masing. Tak lepas engkau buat buruk, tak dapat lepas karena dia Tuhan, tak ada engkau bertanggungjawab dengan Allah masing-masing. Tak jadi alasan dia Tuhan, bukan. Dalam surah Al-Balad itu ini. La wa anta hilul bihadzal balad wa walin wa mawala. Manusia itu hilul, bebas di negeri ini. Tapi ingat, wa walidin wa mawala. Setiap orang ada ayah, ada anak, ada atas, ada bawah. Apa buat di atas akan kena ke bawah akibat. Pertanggungjawaban harus hati-hati di sini. Karena semua akan orang tanya dengan diri kau masing-masing, bukan orang asal kau. Tapi di dunia kau dipengaruhi oleh macam-macam kau. Maka engkau harus dapat menghindari engkau daripada yang tak baik. Dan itu paling berat. Memprotek diri dari pengaruh tak baik orang lain, sehingga engkau dapat dengan petunjuk Allah tanpa pengaruh orang. Itu sangat penting. Kalau kau tidak dapat, harus cari pengaruh yang lebih baik, bukan pengaruh yang buruk. Anak engkau rusak gara-gara lingkungan. Kita rusak gara-gara geng, betul kan? Siapa kutu engkau? Aku tahu. Ada kutu solat, ada kutu belanja, ada geng belanja, geng solat, geng shopping, geng beli. Mana banyak? Maka ingat, tengok, nanti waktu engkau disiksa akhirat, kalau orang yang kena azab, ya Tuhan kami ini tertipu oleh dia Tuhan, awainau. Maka siksa dia macam kata aku beriksa masing-masing. Tak ada manusia lepas daripada siksaan Allah. Walaupun dia berbuat itu karena pengaruh lingkungan, dia dapat siksa juga. Siksa mempengaruhi orang. Tapi bukan engkau tak disiksa. Engkau yang ikut bukan berarti lepas siksaan karena engkau dipengaruhi orang lain. Engkau tetap dapat siksaan walaupun dia akan dapat 2 kali siksaan. Kenapa? 1, dosa beramal buruk, dosa mempengaruhi orang. Dapat 2 lebih. Maksud dosa jariah, kata. Dosa jariah paling bahaya. Engkau sign tempat judi, engkau tak pernah main judi, tapi dapat dosa orang. Ya.
Saya tempat judi, dia tak main judi tapi dapat pahala dosa orang main. Mana lebih teruk? Dosa jariah. Saya pernah cakap sama wartawan waktu saya ada kursus dengan semua wartawan di Malaysia. Tolong wartawan itu, tolong hati-hati. Jangan sampai kalian buat dosa jariah dengan media. Kau buat yang buruk di media, orang ikut apa kata engkau dosa jariah selama-lamanya. Kalau media itu adalah medan untuk pahala atau dosa. Kau buat yang baik, orang ikut kau dapat pahala selama-lamanya, amal jariah. Kau buat yang buruk, semua orang ikut, dosa jariah. Hati-hati. Buat baik dengan media, jihad. Buat yang baik di media, jihad. Tapi kalau buruk media, dosa jariah. Mana baik? Sekarang sama. Kau buat yang buruk di media engkau, dengan website engkau, Facebook engkau, dosa jariah. Kau buat baik, amal jariah. Betul? Jangan macam-macam buat di media engkau. Yang buruk, buang. Delete aja, jangan kau forward. Yang tak betul, tak baik masuk media engkau, WhatsApp segala macam, jangan kau forward, delete, selesai. Kalau ada baik, baru forward, supaya dapat kebaikan. Kalau ada buruk, putuskan. Engkau tak tengok, orang tak tengok, selesai. Kalau baik, silahkan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Yang buruk cepat bukan tahu orang lain, bahaya. Ini baru dapat makan enak langsung gambar bagi orang. Enggak apa kau gambar bagi orang. Kalau tak majalah bagi sedekah dia, kau kirim nak tak makannya, kau kirim kau boleh itu. Ini bahkan masuk restoran macam gambar kirim untuk apa? Riak. Kalau tak sedekah boleh. Aku dapat makan enak sekarang. Siapa nak? Aku bagi nak. Ya. Kenapa kau tunjuk-tunjuk kau makan enak? Ayo. Apa jawabannya? Hah? Bersyukur Ustaz. Bersyukur. Kalau syukur kirim cepat-cepat. Sekarang udah banyak, pakai Grab selesai. Ya. Paling mudah sedekah kan, pakai Grab susah. Ya. Betul kan? Kau nak sedekah paling enak sekarang, pakai Grab. Nak setelah makan, kau tak ada orang, pakai Grab kirim lah. Allah berikan hari ini teknologi paling cepat untuk ibadah, amal ibadah. Sangat banyak hari ini sebetulnya. Pakai untuk kebaikan, jangan pakai untuk keburukan. Jangan kau kata macam ini. Maka orang tabar, kami tak lepas, tak mungkin kau lepas. Engkau tak mungkin lepas daripada dosa kalau kau ikut dia gara-gara dosa engkau. Memang dia akan berdosa. Engkau tetap akan lepas. Tak akan lepas dosa kalau engkau. Kenapa? Waktu engkau ikut lain, waktu engkau melaksanakan itu nawa itu engkau. Engkau tu pengaruh boleh masuk-masukan. Ada pengaruh setan, pengaruh nafsu, pengaruh orang. Ya? Ada pengaruh macam-macam ya. Mana lebih susah? Menjaga pengaruh setan, pengaruh orang. Orang minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Setan manusia lebih berat daripada setan jin. Setan jin pakai kursi hilang, setan manusia pakai kursi pun tak hilang. So datang hanya ajak-ajak lagi tu ya. Maka tengok, engkau tak dapat lepas sebetulnya. Kenapa? Karena kau tak menyembah Allah, kau ikut setan, ikut nafsu, gara-gara dia. Itu hanya wasilah. Hati-hati, karena kita hidup pasti dalam tarik menarik. Itu betul. Manusia hidup antara tarik menarik. Engkau ikut baik atau ikut buruk, tak ada lain. Maka engkau wajib istiqamah dalam kebaikan, uzlah dalam kehidupan. Apa itu uzlah? Tidak mudah terpengaruh. Bukan menyendiri, bukan betapa, bukan. Tidak mudah Karena setan akan merusak engkau 24 jam. Nafsu akan menggoda engkau 24 jam. Orang munafik merusak engkau 24 jam. Orang kafir akan merusak engkau 24 jam. Engkau harus uzlah. Tidak mudah tertipu, tidak mudah terpedaya, tidak mudah terpengaruh. Dan itu diperlukan keilmuan, diperlukan keteguhan sikap sebetulnya. Jangan jadi orang yang ikut sana, ikut. Sekarang paling banyak kita jadi orang ikut sana, ikut. Itu belum istiqomah. Diperkenalkan. Kalau engkau akan mengikut banyak, sebagai amal bahwasanya manusia ini hidup atau engkau tidak bersama Allah. Kenapa? Ini biar mati dunia. Masalah dunia ini paling susah menghadapi orang pengaruh.
rupanya orang tak baik gara-gara kawan terikut. Betul? Dunia akhirat. Dah. Dia dunia. Untuk dunia untuk akhirat tadi. Engkau ini banyak orang kena tarik kau ke dunia. Betul kan? Banyak orang besar kena tarikan orang. Orang apa? Kawannya, istrinya, suaminya, anaknya, sawannya. Pasti. Ada orang baik, istrinya tarik dia keluar buat rasuah. Ada istri baik, suaminya buat dia berdosa. Tengok. Kita ni saling pengaruh dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Maka dibukan tawasau bil haq, tawasau bis sabri, tawasau bil marhamah. 3 tawasau dalam Quran. Saling nasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Susah. Kebenaran, kesabaran, kasih. Jangan nak marah-marah dari hatinya, kasih sayang. Dan setiap orang makan dulu ya. Orang dulu kalau tak nasihati orang apa langsung nasihat bukan. Tak, ajak makan dulu. Habis makan baru bercakap. Langsung datang kau macam ni, lagi marah dia. Kalau dia makan, tak pernah marah. Itu cara orang dulu, makan dulu kan. Maka orang kenapa dulu, orang rumah dulu makan itu penting bersama-sama malam hari dengan anak istri supaya saling. Sekarang ini keluarga individual. Anak sendiri, suami sendiri, istri sendiri makan masing-masing. Rumah jadi hotel, betul kan? Rumah jadi hotel, datang pulang. Tak ada lagi jannah surga, tak ada surga lagi. Tak ada tawasau bil haq, tawasau bil sabr, tawasau bil marhamah, tak ada lagi. Yang ada ego yang ada masing-masing. Rusak. Ini sistem. Supaya kau pengaruhi yang baik apa? Karena orang kadang-kadang lupa. Waktu dia lupa, dia harus ada kawan yang mengingatkan. Itu sunatullah. Maka diperlukan sistem itu. Kalau tak, kau akan mudah terikut orang lain. Kenapa nak kau lari? Kenapa anak engkau lari dari rumah? Terikut dengan kawan. Kenapa ikut? Karena dia dapatkan kasih. Ini tempat kawan di rumah ada. Rumah dapat apa? Dapat emak yang cakap macam-macam, dapat ayah yang diam aja terlalu. Ini kondisi umat kita hari ini. Tak ada lagi konsep tawasau dengan sebut berjamaah. Hilang konsep jamaah, hilang konsep bersama. Pada kekuatan dalam kebersamaan. Al-insanu qawiyyun bi ghairi wa dha'ifun bi wahdi. Itu pepatah Arab. Orang manusia itu akan kuat dengan bersama orang lain dan akan lemah pada seorang diri. Kuat bersama orang lain dan lemah seorang buat jamaah, buat kumpulan, buat grup, tapi dalam kebaikan. Sehingga dia saling tawasau bil haq. Karena dia akan saling nanti menghujat di akhirat nanti, jangan sampai. Dia ingin saling berterima kasih terhadap mengajak kebaikan tersebut. Ini konsep nanti di hari akhirat dunia ini sangat berat untuk ada dunia. Karena ada pengaruh yang sangat berat kita dapatkan. Karena nafsu ini amaratun lisu, condong berkeburukan nafsu. Maka untuk melawan nafsu diperlukan ada kekuatan. Kekuatan apa? Jamaah. Pada jamaah ada dia kalian tawasau bil haq. Jangan sampai jamaah ada keburukan, bahaya lagi. Sekarang yang baik jamaah keburukan. Jamaah mengajak keburukan yang banyak, bukan kebaikan. Anak muda kita banyak kena gara-gara ini sebutan jamaah. Mak pun macam tu. Jamaah shopping, jamaah apa? Tak, jamaah duha, jamaah tahajud, jamaah sedekah, jamaah kebaikan, jamaah ilmu. Buat jamaah yang banyak. Karena jamaah lawan jamaah, sistem lawan sistem, media lawan media. Kalau tak engkau saling ditangkap oleh dunia. Jadi kenapa banyak ayat dunia sama dengan ayat ini, jangan sampai engkau nanti engkau yakin engkau saling tuduh-menuduh engkau gara-gara engkau kemacam, bukan. Semua dengan masing-masing sebetulnya. Wa ma'ina fa'unna wa linaqulu man tanfa'unna wa taraka haqqan wa istilah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.